Halo guys, perkenalkan nama saya Henmater Sonara Mapea dari Minat SMH NIM 23819. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang drone. Seperti yang kita tahu bahwa drone atau UAV itu atau Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak atau yang lebih kita kenal dengan drone merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengambil data dari udara dengan menggunakan komputer dan dapat kita kendalikan secara otomatis atau melalui remote control. Oke, untuk penjelasan mengenai drone tidak akan kita bahas lebih karena sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari drone tersebut. Oke, tanpa basi-basi. Tidak, tanpa basa-basi. Langsung aja, apa-apa saja sih bagian dari drone? Mungkin yang bagian-bagian drone itu ada 4 rotor atau quadcopter terdiri dari beberapa bagian diantaranya flight control. Flight control merupakan microcontroller dengan fungsi kompleks dalam mengendalikan quadcopter. Fungsi flight controller ini adalah untuk mengatur RPM motor yang untuk menstabilkan drone dan menjaga dari ketinggian. Selain itu, pengendalian lalu lintas udara menerima perintah dan masukan dari pilot. Pengendalian penerbangan menggabungkan komponen pendukung seperti sensor GPS, kompas, dan lain sebagainya. Kalau untuk fungsi utamanya itu dari flight control. Itu untuk mengontrol semua gerakan seperti yaw, roll, pitch, dan altitude, dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung yang kedua ya. Kedua itu motor. Motor merupakan komponen utama untuk penggerak quadcopter. Karena dengan adanya putaran motor ini, quadcopter dapat terbang. Pemilihan motor harus sesuai dengan kebutuhan, karena jenis motor-motor ini kan berbeda-beda. Dan juga fungsi motor itu berbeda-beda. Motor dapat digunakan pada quadcopter menggunakan kV atau sama dengan RPM volt. Untuk ukuran kV-nya itu berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor atau RPM. Kalau nilai kV biasanya lebih rendah, maka RPM yang dihasilkan juga serta torsi atau daya angkat throttle yang besar, dan begitu juga sebaliknya. Lilitan yang ada pada rotor akan menentukan jumlah torsi yang akan dihasilkan. Jika semakin banyak lilitan pada rotor, maka torsi semakin besar. Untuk RPM kecil, begitu juga sebaliknya. Oke, dan yang ketiga itu electronic speed controller. Electronic speed controller atau disingkat sebagai ESC adalah sebuah device yang berfungsi sebagai driver motor berasal yang digunakan mengatur kecepatan atau arah putaran drone tersebut. ESC mempunyai tugas yang lain, yaitu mengubah tegangan DC ke AC. 3 fase yang akan dilakukan ke motor. ESC ini berhubungan langsung ke baterai dan flight ke controller melalui kabel yang terdiri dari signal dan ground. Komponen ini merupakan faktor yang paling penting untuk menjaga motor agar tidak terjadi kerusakan. Nah, untuk tipe dan besaran ampere pada ESC ini bermacam-macam. Paling rendah itu dari 12A sampai ratusan ampere, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Nah, biasanya akan menyesuaikan besaran motor yang digunakan. ESC mempunyai 2 jenis, diantaranya itu ESC Opto yang tidak mempunyai output tegangan 5 volt sebagai tambahan. Dan yang terakhir itu ESC UBEC. Untuk ESC ini memiliki output tegangan sebesar 5 volt dan bisa digunakan sebagai power source. Nah, mungkin yang keempat itu dia propeller.
Propeller ini diibaratkan seperti sayap burung yang dapat terbang untuk terbangnya sebuah drone. Kuarter juga demikian, akan tetapi termasuk rotary wing atau sayap berputar. Cara kerjanya ini mungkin mengubah putaran dari drone tersebut yang dapat mendorong gaya geraknya sebuah drone. Berdasarkan arah putaran dan arah hembusan udara propeller, terdapat dua jenis, searah jarum jam atau clockwise dan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Untuk material yang digunakan, jenisnya mulai dari plastik, karbon, kayu, dan juga yang lainnya. Nah, yang kelima itu frame. Frame ini merupakan bagian rangka atau badan dari quadcopter dan merupakan tulang penyokong semua komponen quadcopter serta tempat tempelnya semua komponen, sehingga dengan adanya frame ini, komponen dapat terintegrasi dengan baik. Nah, yang keenam itu ada transmitter dan receiver. Radio transmitter atau receiver ini merupakan pengendali yang ada pada quadcopter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pemakai. Biasanya telah menjadi satu paket dengan remote control atau remote kendali drone tersebut. Nah, yang ketujuh itu ada baterainya. Baterai ini merupakan sumber daya utama dari drone tersebut. Karena adanya baterai ini, sumber energi yang kita hasilkan itu dari baterai tersebut. Maka penggunaannya sudah tepat dan juga memenuhi persyaratan melalui analisis dan perhitungan sebelumnya. Hasil yang optimal diperoleh selama penerbangan yang mencapai waktu terbang tinggi, ada batasan maksimalnya. Jenis baterai yang digunakan adalah jenis LiPo atau lithium polymer. Nah, yang ke-8 itu dia ada Power Distribution Board atau PDB. Nah, Power Distribution Board ini atau PDB ini digunakan untuk mendistribusikan daya pada quadcopter dan menyediakan jalur yang lebih rapi untuk menghubungkan baterai dengan ESC. Nah, mungkin langsung yang ke-9 nih, ini yang terakhir. Oke, yang 9 itu ada sensor. Sensor ini merupakan perangkat tambahan pada quadcopter yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun perubahan kimia. Sensor ini yang dipakai biasanya sih seperti anemometer, GPS, barometer, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang bagian-bagian drone. Oke guys, tadi kan saya sudah menjelaskan bagian-bagian dari drone. Mungkin saya juga akan menjelaskan dari tentang sensor yang ada pada drone. Mungkin langsung masuk saja ya.